wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Baiklah, sebelumnya perkenalkan nama saya Ade Kusuma Wijaya dengan NIM 2120304014. Di sini saya akan memenuhi tugas praktek menjelaskan tentang ilmu tajwid. Nah, baiklah, sebelumnya kita ketahui teman-teman bahwa ilmu tajwid adalah ilmu yang berguna untuk membahas suatu hak huruf atau mustahaknya. Nah, kemudian di dalam membaca Al-Quran itu ilmu tajwid memiliki hukum-hukum. Nah, kebetulan di sini hukum ilmu tajwid terbagi menjadi 3, yaitu hukum nun mati atau hukum nun mati atau tanwin, yang kedua hukum mim mati, yang ketiga hukum mat. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang hukum nun mati dan tanwin. Perlu teman-teman ketahui, hukum huruf nun mati itu adalah huruf nun berbaris sukun atau mati. Dan teman-teman yang tidak tahu tanwin itu adalah garis yang memiliki 2 garis. Contohnya seperti ini: fathatain, kasratain, dan domatain. Nah, ini contoh nun mati dan tanwin. Kemudian di dalam hukum nun mati dan tanwin itu memiliki 4 cara lagi. Yang pertama izhar, yang kedua idgham, yang ketiga iqlab, yang keempat ikhfa. Nah, ya kita ambil contoh pertama, izhar. Izhar adalah pengertiannya itu adalah tampak dan jelas. Jadi ketika kita membaca huruf izhar itu harus tampak dan jelas. Contoh huruf-huruf izhar adalah hamzah, ha, kha, ain, oi. Jadi ini adalah contoh dari huruf-huruf izhar. Nah, dari huruf-huruf izhar ini kita bisa ambil contoh bacaannya di surat Al-Fatihah, yaitu An-Amta. An-Amta ini contohnya seperti ini. Ta. Nah, di sini teman-teman, an-anta. Kenapa ini dikatakan izhar? Karena nun mati ketemu huruf a, maka dia termasuk ke izhar. Kita masuk ke contoh yang kedua. Contoh yang kedua adalah idgham. Idgham terbagi menjadi 2 juga. Ada idgham bi gunna dan idgham bila gunna. Apa sih bedanya idgham bi gunna dan idgham bila gunna? Kalau idgham bi gunna dia dibaca dengan mendengung, sedangkan idgham bila gunna dia dibaca tanpa mendengung. Adapun huruf idgham bi gunna itu adalah 2. Itu huruf la dan ro. La dan ro. Salah. Hukum huruf idgham bi gunna ada 4. Nama waya. Ma wa ya. Jadi hurufnya ada 4. Nama waya. Huruf idgham bi gunna ada nama waya. Contohnya misalnya huruf begini. Nah, ini langsung dibaca dan mati ketemu wa, maka dia langsung didengungkan ke huruf wa. Jadi bacanya bukan minwa, tetapi dibaca miwa, langsung masuk ke huruf wa. Nah, contoh yang keduanya yaitu idgham bila gunna. Idgham bila gunna. Idgham bila gunna memiliki 2 huruf, yaitu la dan ro. La, ro. Nah, dari idgham bila gunna ini dia tidak dibaca seperti idgham bi gunna tadi, dia tidak mendengung, tetapi dia langsung saja tanpa harus didengung. Contohnya bacanya contoh pembacanya mirrab. Contohnya misalnya mir rabbihi.
seperti min rabbihi. Nah ini dia dari huruf nun ketemu ra, dia tidak didengungkan tetapi dilangsungkan min rabbihi. Nah kita masuk ke iklab. Nah perlu teman-teman ketahui, iklab ini itu pengertiannya adalah membedakan atau memasukkan. Jadi iklab ini memiliki satu huruf saja, yaitu huruf ba. Huruf ba ini hanya huruf iklab. Nah, iklab ini hanya memiliki satu huruf. Adapun contoh bacanya, kita pasti sangat familiar dengan bacaan iklab ini dalam Al-Quran. Contohnya seperti mim, huruf mim, nah contohnya dalam Al-Quran itu sering sekali kita jumpai mim ba'dihi. Nah itu termasuk iklab karena dia huruf nun ketemu ba, maka dibaca mim ba'dihi. Nah yang terakhir itu adalah ifa. Ifa adalah hukum bacaan yang terakhir yang terdapat di dalam nun mati dan sukun. Nah iklab. Nah iklab ifa. Ifa artinya samar. Jadi kita membacanya samar, membaca huruf tersebut dengan samar. Nah, adapun huruf ifa ada 16. Kalau teman-teman bingung hurufnya apa saja, kalau teman-teman bingung huruf ifa ada apa saja, itu semua huruf yang tidak ada di hukum-hukum sebelumnya, maka itu termasuk huruf ifa. Saya lupa ada berapa, ntar saya hitung dulu. Ada huruf da, ada huruf ra, da, ada huruf ta, ada huruf fa, huruf fa, ada huruf fa, ada huruf ko, huruf ra, ro, da, ta, ta, pa, ko, ka, Nah, hukumnya dibaca dengan samar. Kurang lebih inilah hurufnya. Dan contoh dari bukan ro. Ini da, za, da. Ini da besar, za kecil juga ada. Za kecil. Ada za besar, za kecil. Nah, contoh dari ifa ini terdapat banyak sekali di Al-Quran karena dia banyak sekali bacaannya. Misal contoh contohnya mildu. Kenapa ini dikatakan ifa? Karena nun mati ketemu huruf da, maka dia dibaca mildu. Nah, adapun contoh-contoh yang lain, misalnya ini yang pertama mildu, yang kedua misalnya kita ambil juga contoh dalam Al-Quran, mildu, mil qablika dan lain-lain sebagainya. Baiklah, karena mengingat waktunya terbatas, mungkin terbatas, mungkin contoh-contohnya saya persingkat saja. Saya terima kasih atas perhatiannya. Semoga teman-teman bisa mengerti dengan penjelasan singkat yang saya jelaskan. Sebenarnya banyak yang ingin saya jelaskan karena mengingat waktu sudah sedikit, dibatasi 10 menit, maka itu saja yang dapat saya jelaskan. Saya Adi Kusuma Wijaya, mohon maaf kalau ada penjelasan yang salah. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.